Halo semuanya, perkenalkan nama saya Laura Audilia Simbolon dengan NIM 670320115 dari kelas 4404. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai modul 3, yaitu Logistik Procurement. Langsung saja, jadi pada modul ini terdapat beberapa pengamatan yang harus kita lakukan. Untuk pengamatan yang pertama, kita diminta untuk melihat persediaan barang awal. Nah, caranya kita buka logistik, lalu material manajemen, inventory management, environment, stock, lalu stock overview. Nah, tapi karena cara ini cukup panjang, jadi langsung saja kita mengetikkan T-code yang bertuliskan MMBE. Nah, kita buka SAP logonnya. Nah, saya sudah login terlebih dahulu. Lalu jika tampilannya sudah seperti ini, pada bagian pencarian, kita ketik sesuai perintah. Lalu kita enter. Nah, jika sudah, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi, hal pertama yang harus kita lakukan pada tampilan ini, kita mengisikan terlebih dahulu material sesuai material yang kita dapat. Karena di sini saya memiliki material dengan kode T-strip MMD05, maka langsung saja kita klik execute atau icon yang berbentuk seperti jam ini. Lalu kita tunggu. Nah, maka tampilannya akan berubah seperti ini. Oke. Lalu coba kita lihat lagi di modul. Nah, pada modul kita diminta untuk melihat nilai pada bagian unrestricted use sama on order stock. Nah, pada unrestricted use ini bernilai kosong atau tidak ada nilai, dan untuk on order stock-nya juga sama, tidak ada nilai. Nah, jika sudah kita klik lagi icon new selection. Oke. Jika sudah seperti ini, kita lihat lagi ke modul berikutnya. Maksudnya pengamatan berikutnya. Di sini untuk pengamatan 2, kita akan menambah persediaan barang. Nah, untuk pengamatan ini kita dapat melihat pada panduan SAP 01 SAP Overview 2006 pada halaman 4-9 sampai dengan 4-17. Kita buka. Nah, di sini kita sudah ada di halaman 4-9, tapi langsung saja kita skip ke bagian solution. Nah, pada bagian solution, di sini kita disuruh untuk membuka SAP Easy Access Menu. Nah, di SAP Easy Access Menu ini kita pilih folder logistik, lalu materials management, purchasing, purchase order, create. Oke. Oke, langsung saja kita ikuti tahapannya. Di sini kita exit. Nah, tadi kita diminta untuk membuka logistik. Pada logistik, kita buka material management, lalu kita pilih purchasing, lalu purchase order, lalu kita pada folder create, kita pilih yang namanya ME21N vendor supplying plain known. Kita double klik. Oke, maka tampilannya akan seperti ini. Pada bagian vendor, kita isi BALTUSD strip 05. Oke, langsung saja kita enter. Oke. Nah, untuk di purchasing order ini kita isi dengan nilai 1000. Lalu untuk purchase grupnya itu kita isi dengan kode B05. Ini. Lalu untuk company code-nya kita isi 1000. Nah, seperti ini. Nah, kita lanjut lagi. Di sini kita akan menambahkan data material. Nah, untuk data materialnya kita isi sesuai yang kita dapat. Di sini saya T-strip MMD05. Oke. Kita lanjut lagi ke PO quantity. Untuk PO quantity-nya ini kita isi saja 10. Oke, kita lanjut lagi.
Setelah itu untuk net price-nya kita isi 75. Nah, kenapa 75? Jadi 75 ini kita ikuti dari apa yang ada di modul. Kita lihat di sini. Nah, kita diminta untuk mengisi net price-nya 75 euro. Oke. Nah, di sini euro sudah pas. Lalu kita cek lagi. Di sini untuk plan-nya tadi kita diminta untuk membuat 1000. Dan untuk store location-nya kita buat 0001. Nah, jika sudah seperti ini, jika sudah kita isi semua, maka tahap selanjutnya yang kita lakukan adalah kita klik checklist hijau. Jika sudah klik checklist hijau, maka kita klik save. Nah, ketika kita mengklik save, akan muncul kode seperti ini. Nah, kode ini perlu kita simpan karena kita akan membutuhkannya pada exercise berikutnya. Kita catat di notepad. Di sini 45, kosongnya ada 3 kali, 000, lalu 17916. Oke. Kita save saja terlebih dahulu. Kode video 3. Nah, jika sudah, kita lanjut lagi, kita klik OK. Nah, jika sudah menyimpan kode yang akan kita gunakan di exercise berikutnya, jadi hal yang akan kita lakukan, kita pilih purchase order pada bagian ujung sini, ujung kiri, di samping garis 3. Oke, kita klik purchase order, lalu kita klik lagi other purchase order. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, ini secara default atau secara otomatis purchase order-nya itu akan bernilai sesuai dengan apa yang ada tadi. Nah, 4500017916. Nah, sudah ada. Jadi, jika sudah sesuai dengan apa yang kita dapat tadi, langsung saja kita kita klik di sini other document. Oke. Jika sudah, kita klik saja exit. Oke, coba kita kembali lagi ke modul. Oke, display. Oke. Nah, lalu di sini pada petunjuk kita diminta untuk mengecek kembali stock overview untuk melihat apakah terdapat perubahan pada persediaan barang atau tidak. Nah, caranya sama seperti tadi, kita klik saja key code-nya MMBE. Lalu kita enter. Nah, tampilannya akan sama seperti tadi, lalu kita klik execute. Nah, kalau kita perhatikan, jadi dia ada perubahan tuh. Tadi kan dia di unrestricted use sama di on order stock-nya sama-sama 0 atau tidak ada nilai. Nah, di sini pada bagian on order stock dia bernilai 10.000. Jadi sudah ada nilai. Nah, jika sudah, langsung saja kita exit lagi. Kita lihat lagi di modul. Nah, untuk berikutnya kita ke exercise 4 strip 2 create good receipt. Nah, kita dapat lihat di bagian panduan. Nah, kita langsung ke solution. Nah, pada bagian solution kita diminta di bagian SAP access menunya kita pilih logistik, materials management, inventory management, good movement, good receipt for purchase order. Oke, langsung saja kita buka. Bagian sini. Nah, di sini kita tutup terlebih dahulu. Oke.
Dah. Nah, tadi kan kita disuruh membuka bagian logistik. Setelah membuka logistik, kita disuruh juga membuka materials management. Lalu pada materials management, kita pilih yang inventory management. Lalu good movement. Lalu kita pilih good receipt. Nah, pada folder good receipt ini kita pilih yang for purchase order. Dan yang terakhir kita pilih GR for purchase order. Oke, kita double klik. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, kita lihat di sini. Nah, pada bagian purchase order-nya itu kita mengisi sesuai dengan kode yang telah kita dapatkan tadi. Nah, langsung saja kita copy yang sudah kita tulis, lalu kita paste. Nah, jika sudah, kita enter. Oke, maka dia akan seperti ini. Nah, lalu selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu pada kita cari di sini yang bernama display material dokumen. Good receipt. Nah, lalu di bagian good receipt ini kita ganti menjadi display. Oke. Kita klik. Bentar. Nah, tadi kan kita udah mengisikan tuh purchase order-nya. Coba lagi kita Ctrl V, kita enter. Oke, di sini ini kita delete yang ini. Coba. Nah, tadi saat kita masukkan, maka tampilannya akan muncul seperti ini. Jika sudah, kita klik item OK. Nah, jika kita sudah mengklik, lalu kita di sini kita save. Nah, ketika kita save, maka akan muncul material dokumen atau kode material dokumen. Nah, kodenya ini untuk kode material dokumen. Langsung saja kita simpan. Di sini kita buat 5, lalu nolnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 5, 1. Oke. Jika sudah, kita checklist lagi. Nah, jika sudah, kita beranjak lagi ke display material dokumen. Caranya pada good receipt ini kita ubah menjadi display. Nah, tampilannya akan berubah seperti ini. Lalu kita masukkan material dokumennya. Nah, tapi karena di sini sudah default, kita langsung saja enter. Atau kita dapat mengklik ini execute. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Jika sudah, langsung saja kita tutup dengan cara mengklik exit. Oke. Kita lanjut lagi. Oke, sebelum kita berlanjut lagi ke exercise berikutnya, kita cek terlebih dahulu. Kita cek.
Bentar. Kita cek materialnya tadi, sama seperti tadi, kita klik MMBE, lalu kita enter, lalu kita pilih execute. Jika sudah, kita lihat di sini. Tadi kan dia ada pada unordered stock. Nah, sekarang dia berpindah ke unrestricted use, bernilai 10.000, sama seperti tadi. Oke, jika sudah kita cek, kita kembali lagi. Nah, untuk di modul berikutnya, yaitu exercise 4-3, kita lihat di sini. Nah, kita langsung ke solution. Kita pada SAPHS menu itu membuka logistik materials management, logistik invoice verification, lalu document entry. Lalu nanti kita pilih enter invoice, kita pilih invoice. Setelah itu kita nanti masukkan tanggalnya itu sesuai dengan tanggal hari ini saat kita pembuatan video. Lalu untuk referensinya kita isi nanti 23405. Nah, itu yang pagar-pagar kita isi sesuai dengan absen kita yang masing-masing. Oke, langsung saja kita praktekkan. Tadi kita diminta untuk membuka logistik. Kita ulang, kita dari logistik, lalu kita ke materials management. Nah, di materials management ini kita pilih logistik invoice verification. Bentar, materials. Oke, kita ulang. Logistik, lalu kita pilih materials management, lalu kita buka logistik invoice verification, lalu document entry, lalu kita klik sini, kita klik yang bernama enter invoice. Nah, karena kita mau membukanya, jadi kita double klik. Oke, use parameter. Oke. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, kalau misalnya tampilannya akan seperti ini, kita lakukan sesuai dengan tahapan yang ada di panduan tadi. Nah, caranya kita isi invoice date-nya itu sesuai dengan tanggal saat ini. Berarti 25.03 2022. Nah, untuk referensinya juga kita isi 23405. Lalu kita cek lagi ke bawah, pada tab PO reference ini, kita cek apakah sudah sesuai, yaitu purchase order scheduling agreement. Nah, jika sudah, kita lanjut lagi. Di sini kita masukkan nilai dari purchasing dokumen yang telah kita dapat tadi, atau kode purchasing dokumen. Karena saya tadi sudah mengcopy, langsung saja dipaste di sini. Jika sudah, maka mohon maaf, Mbak, ini di sini kita isi kode yang pertama kita dapatkan. Bentar. Kita masukkan yang 45. Kita Ctrl V. Jika sudah, kita pada bagian calculate text-nya kita checklist. Lalu pada input domestiknya itu kita pilih yang 16%. Oke. Kita lihat di sini. Nah, pada bagian balance dia akan bernilai negatif, tidak seimbang. Jadi kita harus membuat balance dengan cara membuat nilainya bernilai 0. Nah, gimana agar caranya bernilai 0? Caranya kita membuat nilai amount ini sesuai dengan nilai balance-nya. Kita masukkan. Oke, jika kita sudah masukkan, kita enter. Kita enter. Nah, di sini dia maka akan berwarna hijau, balance 00. Jadi dia sudah seimbang. Nah, jika sudah seperti ini, langkah yang akan kita lakukan yaitu kita klik save.
Oke. Lihat di sini. Invoice document contains message. Kita ulang. Definisi di sini tadi kita 925. Oke, kita kembali lagi ke bagian ini. Kita pilih logistik. Kita ulangi lagi tahapan tadi. Di bagian logistik kita pilih materials management. Lalu kita pilih logistik invoice. Lihat di sini. Logistik invoice verification. Setelah itu kita pilih dokumen entry. Lalu kita pilih enter invoice. Oke. Di sini. Company code 1000. Oke. Enter. Tadi invoice date-nya kita sesuaikan dengan tanggal hari ini, 25. Oke. Lalu reference-nya kita samakan juga. Di sini tadi purchase order, scheduling agreement, lalu di sini kita masukin purchasing dokumennya sesuai yang telah kita buat, yang kita dapat di awal. Setelah itu kita awalnya kan 19%, kita ubah menjadi 16%. Tampilannya akan seperti ini, lalu kita pilih yang calculate text. Kita cek lagi apakah ada yang tertinggal. Nah, di sini kan sama seperti tadi, balance-nya itu 870. Karena dia tidak balance atau bernilai minus, jadi di amount-nya kita masukkan nilai yang sama, kita salin saja. Oke. Nah, maka dia akan seperti ini. Kita cek lagi. Nah, jika sudah balance seperti ini, kita save langsung. Nah, maka akan muncul nomor dokumennya. Nah, di sini kita catat saja, kita buat dokumen 051 056 09 307. Oke, kita save. Jika sudah, kita oke. Oke, kita lihat lagi apakah ada yang harus kita kerjakan.
Nah, setelah kita melakukan tahapan-tahapan tadi, hal terakhir yang perlu kita lakukan yaitu kita melihat persediaan barang akhirnya. Nah, caranya sama, kita exit-kan terlebih dahulu. Di sini kita ketik seperti di awal tadi, MMBI, lalu kita enter. Kita tunggu. Lalu kita klik execute. Oke, materialsnya kita isi terlebih dahulu. Di sini kita lihat untuk materials. Kita salin saja. Nah, untuk yang bagian ini sama seperti sebelumnya. Jadi di on order stock-nya itu bernilai kosong atau tidak ada nilai, dan di unrestricted use-nya itu bernilai 10.000. Oke, kita skip lagi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, terima kasih dan sampai jumpa lagi.